Ya, selamat malam para sahabat, sedulur di mana saja Anda berada. Hari ini akan saya bahas tentang surat Al-Falaq. Suratnya itu surat 113. Ada yang bertanya tentang surat Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya apa? Gitu kan. Itu terdapat di surat 113. Dikatakan di situ kul a'udzu birabbil falaq. Kul katakanlah, a'udzu, aku berlindung, Rob, Tuhan pemeliharanya, Al-Falaq. Nah, apa itu Al-Falaq? Ya, sebelum kita jelaskan Al-Falaq itu, di sini diartikan subuh. Subuh itu kan bahasa Arab. Kalau subuh ya bahasa Arab subuhi. Kenapa Al-Falaq bahasa Arab diterjemahkan pakai bahasa Arab lagi subuh? Nah, ini kan kacau. Ini harus dilurusin yang begini-begini. Ya, jadi untuk bisa mengetahui Al-Falaq itu apa? Sebelum kita ketahui Al-Falaq itu, kita lihat dulu penjelasan di bawahnya itu. Ya, kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dari Tuhan atau pemeliharanya Al-Falaq. Berarti kita mohon perlindungan dari Al-Falaq gitu loh. Atau falak. Falak itu apa sih? Kita disuruh berlindung itu dari kedatangannya falak. Kalau kita suruh berlindung dari subuh, emang ada apaan subuh? Kita berlindung dari subuh karena subuh udah mau terbit. Ngapa coba? Mana petunjuknya? Quran itu kan hudal nas. Ya kan, saru Ramadana unjila ilaika fi'il Qur'ani hudal linnas. Quran itu hudal linnas. Quran itu adalah petunjuknya nas, petunjuknya manusia. Maka kalau Quran itu dibaca harus jadi petunjuk. Kalau kamu dibaca terus terjemahannya tidak mengandung satu petunjuk, berarti ada yang salah dengan terjemahannya, gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, falak. Falak itu bahasa Arab, diterjemahkan subuh. Subuh juga bahasa Arab. Dia kata subahi, sabaha. Kok diartikan bahasa Arab juga? Terus pengertiannya apa? Nah ini loh. Kadang-kadang yang harus dikoreksi dengan para penterjemah. Nah, nanti kita simpulkan apa yang dimaksud dengan falak. Penjelasan keduanya. Min sari ma kholak. Min sari ma kholak. Min dari sari, kejahatan. Ma apa yang kholak. Kholako. Dari ciptaan tuh. Ya, artinya di sini bisa diartikan min syarri kholak, dari kejahatan apa yang Tuhan ciptakan. Jadi ciptaan-ciptaannya Tuhan tuh banyak tuh. Ya, termasuk manusia itu. Jadi dari kejahatan-kejahatan yang manusia itu ciptaannya Tuhan itu. Ya kan, dari kejahatan. Tapi sebenarnya substansinya bukan pada manusianya. Min syarri ma kholak kan berbicara syarri, itu kan bicara syarri, itu kan bicara kejahatan. Berarti kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh manusia itu, atau ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh manusia. Itu jahat itu. Artinya Anda menciptakan aturan atau menciptakan undang-undang yang dimana undang-undang atau aturan itu punya kepentingan-kepentingan untuk golongan-golongannya mereka sendiri. Jadi menciptakan aturan dalam satu kelompok atau menciptakan satu aturan di dalam satu rumah tangga, keluarga. Yang kamu misalnya di keluarga itu menciptakan satu aturan, tapi aturan itu hanya untuk kepentingan si kepala keluarganya saja. Itu jahat tuh kata Tuhan tuh. Kalau dalam menciptakan aturan harus selaras dengan hukum ketetapan, harus selaras dengan hukumnya dia, harus selaras dengan aturannya dia. Aturannya dia itu punya keadilan. Berarti kalau Anda menciptakan satu aturan harus berujung pada satu keadilan. Meskipun berbicara keadilan tidak selalu bernilai 50-50. Keadilan itu proporsional. Keadilan itu ditempatkan pada sesuatu yang pada tempatnya itu adil tuh. Kalau kamu naruh pada sesuatu yang bukan tempatnya, ya namanya tidak berlaku adil gitu. Ya, nah definisi adil nanti kita bicara lagi itu, karena kita berbicara tentang falak. Min syarri ma kholak, dari kejahatan apa yang diciptakan oleh manusia itu. Jadi ciptaan-ciptaan manusia yang tidak selaras dengan hukum dan aturan yang sudah Tuhan ciptakan,
sedangkan itu berlainan, itu akan mengalami banyaknya benturan. Kayak contoh misalnya, manusia itu menciptakan yang namanya isme. Isme itu bisa diartikan dengan ajaran, ya, ajaran atau sistem atau ideologi. Itu isme, itu dalam bahasa Arab itu disebut isme. Kalau ideologi itu bahasa Yunani. Intinya ajaran atau satu cara pandang atau satu sistem yang dibuat. Isme, ya. Isme manusia itu ciptaannya seperti kapitalisme, seperti sosialisme, komunisme, pluralisme, sekularisme. Itu semua buatan manusia. Itu semua ciptaan-ciptaan manusia. Nah, ada isme yang punyanya Tuhan tuh. Namanya isme Robmu. Atau isme lahi atau ismenya Allah. Tuh, ada. Yang harus kamu pelajari, apakah isme-isme yang ada di dunia ini yang dibuat oleh ciptaan-ciptaan pola pikirnya manusia selaras nggak dengan ismenya Tuhan? Kalau tidak selaras pasti benturan. Karena manusia ini diciptakan sudah menggunakan ismenya Allah. Nah, ketika manusia membuat ciptaan-ciptaan selain daripada isme yang sudah dijadikan takdirnya, sudah menjadikan makodirnya dalam satu kehidupan, jangan dibedakan, pasti benturan. Pasti benturan itu. Nah, itu yang namanya satu kejahatan. Walaupun jahat itu jangan selalu diartikan hanya membunuh terus jahat, berlaku curang jahat. Enggak hanya itu, dimensinya jauh lebih luas jahat itu. Ketika Anda membuat sistem, membuat aturan yang berujung pada sebuah perpecahan, itu kejahatan itu. Karena memecah belah itu kejahatan itu. Ya kan, walaupun dalam sistemnya Tuhan ketika dibenturkan dengan sistemnya manusia pasti juga terjadi perpecahan. Ya kan? Ya, itu sudah hukumnya begitu. Maka sistem yang lebih baik akan menghancurkan sistem yang buruk. Begitu juga sebaliknya, sistem yang buruk juga akan menghancurkan sistem yang baik. Nah, sekarang tinggal bagaimana penguasaan dari sistem baik dan sistem buruk. Jika sistem buruk yang menguasai, maka dia akan menghancurkan sistem yang baik. Tapi ketika sistem yang baik menguasai atau berkuasa, maka dia akan menghancurkan sistem yang buruk. Nah, itu sudah fitrah dalam hukum alam, itu sudah fitrahnya begitu. Jadi kalau hari ini Anda dibangkitkan, Anda disadarkan untuk memperjuangkan sistem yang baik, maka kamu harus mampu mengalahkan sistem yang buruk. Nah, itu yang dikatakan min sari ma kholaq, artinya dari ciptaan-ciptaan, kejahatan-kejahatan yang diciptakan oleh manusia atau ciptaannya, gitu loh. Ya, jadi kita dapat pengertian bahwa kul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan pemeliharanya atau yang menguasai falak. Berarti falak ini harus dikuasai, gitu loh. Kita harus menguasai itu falak. Karena kita mohon perlindungan tuh dari datangnya falak. Tuh. Nah, falak itu adalah berarti gambarannya ada sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan. Karena dia tuh penguasa falak tuh. Berarti kita harus kuasai itu. Bagaimana caranya kita menguasai itu falak? Atau bagaimana kita berlindung dari datangnya falak tuh. Nah, di sini jelaskan falak itu, ya kan, yang ditimbulkan adalah satu kejahatan-kejahatan dari ciptaan-ciptaannya manusia. Apa-apa yang diciptakan oleh ciptaannya itu sendiri. Yang bisa berbuat kejahatan kan manusia. Kalau hewan nggak pernah berbuat kejahatan. Sejak kapan hewan berbuat kejahatan? Ya, terus lanjutnya wa min syarri gosikin ida waqab. Wa min sari, dan dari syari kejahatan, gosikin satu kegelapan apabila waqab. Waqab itu datangnya satu kegelapan. Ya, kalau diartikan bahwa malam gambaran gelap itu, malam itu adalah gelap dan gelap itu adalah gambaran satu sistem kegelapan atau sistem yang tidak berdasarkan aturan-aturannya Tuhan, itu dinamakan sistem gelap. Nah, kalau terang itu digambarkan sebagai sistem aturan-aturannya Tuhan berlaku. Itu penggambarannya seperti itu. Jadi kalau dikatakan wa min sari gosikin ida waqab, yaitu dari kejahatan kegelapan ketika itu datang. Jadi
ketika manusia dalam keadaan kondisi gelap, yaitu gelap, tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, bodoh, goblok, nggak ngerti apa-apa, itu kecenderungan untuk melakukan sebuah kejahatan itu sangat tinggi, sangat memungkinkan. Orang stres, orang bingung, orang nggak ngerti, misalnya ekonomi hancur, nggak bisa makan, nggak bisa ini, itu kecenderungan manusia untuk berlaku sesuatu yang jahat itu sangat tinggi. Gitu loh. Jadi kita mohon perlindungan dari Tuhan ketika ada datang atau munculnya satu perilaku kejahatan. Gitu loh. Kalau kita ngelihat di surat 91 ayat 8 di situ kan tujuannya dikatakan jiwa dengan kesempurnaannya, di mana Allah mengilhamkan di dalam jiwa itu kecenderungan untuk berlaku fujur dan takwa. Nah, ini lagi kata fujur itu kan bahasa Arab, diterjemahkan jadi fasik. Fasik bahasa Arab juga, ngaco lagi nih yang kayak begini-begini nih. Ini mesti dilurusin yang kayak begini. Dan Allah telah mengilhamkan jiwa, ya, jiwa. Jadi setiap manusia, setiap makhluk itu punya jiwa. Nah, jiwa itu kecenderungannya fujur sama takwa. Kalau umumnya dikatakan fujur itu jahat, takwa itu baik. Beda lagi tuh. Harusnya lebih tepatnya itu kata fujur itu jangan diterjemahkan fasik. Fasik itu bahasa Arab. Jadi kecenderungan fujur itu adalah berperilaku menyimpang. Itu namanya fujur. Sedangkan takwa dari kata itoah, ya, artinya taat atau selaras atau sejalan atau lurus gitu loh. Jadi kecenderungan jiwa itu selalu berlaku menyimpang atau fujur dan berlaku taat atau lurus gitu. Nah, makanya kita disuruh berlindung ketika datang satu kegelapan, ketika datang satu jiwa dalam kondisi gelap, tidak punya pengetahuan, bodoh, nggak ngerti apa-apa, bingung harus bagaimana, datang segala macam permasalahan problematika, muncul timbul yang namanya kejahatan-kejahatan di dalam diri manusia itu, di dalam jiwa itu. Nah, kecenderungannya untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan menyimpang gitu loh. Itu tinggal tunggu pemantiknya jadi kejahatan itu. Gitu loh. Atau misalnya seorang anggota DPR yang kecenderungannya itu bahwa ketika melihat peluang-peluang untuk bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya dia berusaha untuk berlaku menyimpang karena ada tuntutan dari rumahnya tuh, istrinya minta tas Hermes, anaknya minta sekolah di Amerika, yang satu minta mobil Ferrari. Ya, tuntutan-tuntutan itu yang membuat seseorang akhirnya ketika gaji tidak mencukupi, dia berusaha untuk berperilaku menyimpang. Buatlah satu undang-undang, menciptakan satu aturan-aturan yang bagaimana agar dia bisa mendapatkan keuntungan dari yang dia ciptakan itu. Itu loh tabiatnya manusia itu, perilakunya manusia itu. Kayak begitu tuh. Jadi yang dimaksud dengan wamin sari gosikin idawahob itu, dan dari kejahatan ketika kegelapan di dalam jiwa seseorang itu datang atau muncul. Tuh. Jadi pengertian falak itu tadi itu, qul a'udzu birabbil falak, aku berlindung dari Tuhan atau penguasa pemeliharanya falak, di mana falak itu pengertiannya itu di sini dari kejahatan yang ditimbulkan dari ciptaan-ciptaan manusia dan kejahatan yang ditimbulkan ketika manusia dalam keadaan kegelapan atau datang kegelapan. Terus yang ayat keempatnya wamin sari nafasati fil ukot tuh. Wamin sari nafasati fil ukot, dari sari kejahatan nafasati fil ukot. Nafas itu hembusan. Nafasati fil ukot dari kata nafas
Nun, fa, dan sa. Nah, itu artinya nafas. Yang nafas itu adalah hembusan dari kejahatan, hembusan yang akot dari ain kofdal. Akot itu ikatan. Di sini diartikan dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu talinya. Perempuan siapa? Setan gitu. Jin, Nyi Roro Kidul, kuntilanak gitu. Mana sih cara menerjemahkannya? Wa min syarri dari kejahatan, nafasatikil ukot dari hembusan. Hembusan yang mengikat gitu. Tuh hembusan yang diikat tuh. Hembusan sama itu dengan sebenarnya pengertiannya was wisufi sudurinas tuh. Sudur itu kan sadar, pusat kesadaran, sadar, sudur. Jadi kata sadar itu berasal dari kata bahasa Arab. Sadar itu bahasa Arab, sudur juga bahasa Arab. Gitu. Jadi sadar itu adalah otak kesadaran manusia itu. Ya kan? Dia meniupkan was wisufi sudurinas, was wisufi. Namanya juga was wisufi. Satu perasaan was-was yang ditimbulkan tuh, was-was, kekhawatiran yang mengganggu kesadaran manusia. Dia masuk lewat satu kesadaran. Karena rasa was-was, rasa khawatir itu hanya ada pada saat manusia itu sadar. Bukan pada saat manusia tidak sadar. Kalau tidur itu ada was-was enggak? Ada khawatiran? Enggak. Jadi diganggu kesadaran itu, diganggu rasa khawatir dan was-was itu dari kesadaran gitu loh. Nanti itu dimensinya Anas tuh kita bercerita ya. Jadi wamin sari nafasati fil ukot itu adalah satu hembusan yang mengikat tuh. Akad, ikatan, mengikat tuh. Jadi kalau jiwa tadi punya kecenderungan fujur dan takwa, fujurnya menyimpang, takwanya adalah taat atau berlaku lurus, maka kalau dihubungkan dengan ikatan ini, hembusan yang diikatkan, artinya ketika hembusan itu mengarah kepada hal-hal yang menyimpang, kamu akan diikat dengan perilaku menyimpang itu. Nantinya akan mengikat dan terikat itu. Begitupun juga ketaatan itu. Ketika dihembuskan dengan ketaatan, dia juga akan mengikat tuh. Makanya hati-hati kalau dalam memilih gitu loh. Jangan sampai ketika kamu memilih penyimpangan, maka nanti kamu akan terikat dan diikat. Begitu pula juga kamu memilih taat, ketakwaan, itu juga akan nanti akan mengikat dan diikat gitu loh. Itu karena kecenderungan gitu loh. Namanya kecenderungan tuh begitu. Ya. Jadi wa min sari nafasatil ukot itu adalah dari kejahatan yang dihembuskan untuk mengikat tuh. Itu pengertiannya. Terus selanjutnya wa min sari hasidin wa min sari hasidin ida hasad. Hasidin tuh. Hasidin dari kata hasad, hasutan. Tuh. Hasutan tuh. Wa min sari dari kejahatan hasutan apabila ia menghasut. Bukan kedengkian, hasut. Ya, hasut kan bahasa Arab ya. Berarti hasut itu bahasa Arab, hasidin juga bahasa Arab. Kalau diartikan dengki lebih tepat sih jatuhnya. Jadi wa min sari hasidin, hasutan. Kenapa sih orang menghasut gitu? Apa sih dasarnya orang menghasut itu? Itu kan karena ditimbulkan satu perasaan kedengkian. Misalnya kalau kita contoh yang paling sederhana itu kalau kita kecil tuh ya. Ada anak SD dulu, waktu saya ingat masih SD lah dulu. Waktu itu SD itu di komplek itu ada yang punya Nintendo gitu kan. Pertama kali punya Nintendo. Nah waktu itu main Nintendo sama-sama temen, tiba-tiba saya main paling di situ paling jago main Nintendo. Walaupun saya nggak punya Nintendo. Karena paling jago mereka iri dengan perilaku, kok lu lebih jago padahal gue yang punya gitu kan. Akhirnya nggak diajak main lagi gitu kan. Misalnya nih kan contoh, habis itu nggak diajak lagi main. Habis itu ketika saya ngomong, aku mau dong main Nintendo lagi.
enggak ah kamu nggak boleh main Nintendo lagi, alasannya kata mamaku nggak boleh kamu gitu kan. Nah, nanti misalnya nih saya karena jengkel nggak diberikan mainan itu, maka saya akan menghasut kepada sahabat-sahabat teman-teman yang lain. Kamu jangan temenin si Kroto tuh, karena si Kroto itu pelit orangnya, pelit. Nah, saya hasut tuh orang satu, teman satu. Yang satu lagi saya juga hasut supaya tidak nemenin tuh orang tadi yang punya Nintendo. Saya hasut itu. Akhirnya ketika saya hasut dengan keburukan-keburukan, akhirnya teman-teman itu menyetujui, akhirnya memusuhi yang punya Nintendo, gitu kan? Nah, itu begitu tuh. Karena seseorang tidak diberikan keinginannya atau tidak diwujudkan keinginan, tidak dikabulkan keinginannya, maka dia berlaku dengki. Nah, jadi saya dengki itu kepada si orang yang punya Nintendo. Maka saya sampaikan kepada teman-teman yang lain untuk berlaku yang sama dengan apa yang saya lakukan. Nah, itu kita bisa lihat tuh, menghasut sana sini. Ya kalau kita lihat dimensinya itu kan dimensi anak kecil, tapi bukan berarti orang dewasa hari ini nggak ada yang berperilaku seperti anak kecil. Banyak, nggak usah jauh-jauh tuh Amerika. Biarpun dia negara besar, biarpun orang-orang tua semua, tapi kelakuannya kayak anak kecil. Iya kan? Ketika Amerika meminta apa itu minyak dengan harga murah, dibeli sama dia nggak dikasih sama Irak, lalu Irak diisukan bahwa Irak punya senjata nuklir, maka diceritakan semua ke negara-negara tetangga jangan untuk memusuhi jangan temenin si Irak, semua harus musuhin Irak karena Irak menyimpan bahan nuklir. Maka si Amerika mengambil alih fungsi sebagai polisi dunia untuk menghancurkan, memerangi Irak dengan alasan adanya nuklir. Padahal nggak punya nuklir. Sejak kapan si Irak bikin nuklir? Caranya bikin nuklir dari mana? Orang belum sanggup dia bikin nuklir. Yang bisa bikin nuklir cuma lu doang. Jelas-jelas pernah dijatuhin di Hiroshima dan Nagasaki. Kan lucu ya, maling teriak maling itu. Nah begitu dihasut tuh negara-negara, akhirnya meluruskan haknya untuk dia bisa menyerang Irak. Ketika Irak hancur dibombardir, rajanya digantung, Saddam Hussein digantung oleh rakyatnya itu sendiri, diadu domba. Udah dia tinggal keruk itu minyak buminya. Kan kurang ajar yang begitu tuh. Nah sama. Jadi jangan pernah menganggap bahwa orang yang dewasa itu sudah pasti dewasa. Cara berpikirnya belum tentu. Ini caranya anak-anak itu. Gitu loh. Nah, itu yang namanya wa min sari hasidin idha hasad. Jadi hasutan-hasutan datang, dan dari kejahatan hasutan apabila orang itu punya atau apabila orang itu menghasut, gitu loh. Hasutan, hasidin, ida hasad, hasad dan hasutan, menghasut itu karena satu kedengkian. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa kul a'udzu birabbil falak itu adalah satu bentuk kemunculan yang ada di dalam diri manusia, ya, yang kecenderungannya itu mengajak manusia untuk berperilaku jahat atau menyimpang, gitu ya. Nah, kita lihat deh, kalau misalnya untuk penjelasan lebih konkretnya di surat lain ya tentang al-falak itu dari kata falako, misalnya falako di surat 26 ayat 63, bicara falak itu kan berbicara tentang apa itu? Surat 26 ayat 63 itu. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu. Nah, kata terbelah ini dari kata sama tuh, falak. Faun, falako. Jadi falak itu bisa artinya terbelah. Berarti membelah tuh. Terbelah antara si jiwa tadi, kecenderungan fujur sama takwa tuh, terbelah tuh. Nah, itu kalau dihubungkan dengan kul a'udzu birabbil falak, aku berlindung dari pemelihara atau robnya atau Tuhannya terbelah, nggak pas tuh, ya kan? Tapi bisa juga
pengertian terbelah itu terbelah antara perbuatan jahat dan perbuatan baiknya. Tapi kalau diartikan sebagai terbelah itu nggak tepat. Mungkin lebih tepatnya itu di surat 6 ayat 95 misalnya. 6 ayat 90 dikatakan, sungguh Allah telah menumbuhkan butir padi-padi dan biji kurma. Di situ dikatakan innallaha faliku. Faliku dari kata falak. Di situ diartikan menumbuhkan. Nah, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Falaq tadi di ayat pertama, kul a'udzu birabbil falak, ya, bukan subuh ya, udah nggak benar tuh kalau subuh. Jadi aku berlindung kepada Allah dari kejahatan yang nanti akan menumbuhkan. Falak itu kecenderungan menumbuhkan untuk perbuatan-perbuatan jahat. Tuh falak tuh. Kayak misalnya perpindahan antara terang dan gelap itu, di tengah-tengah itu ada namanya fajar ya. Mulai menyingsing tuh dari perpindahan gelap kepada menuju terang. Ketika dia terjadi penyingsingan itu mulai terbelah tuh. Terbelah antara hitam dan fajar tuh, antara benang putih dan benang hitamnya tuh. Nah, benang terang dan benang gelapnya itu mulai terbelah tuh. Itu namanya fajar. Jadi bicara falak itu misalnya kalau fajar itu kan dari gelap ke terang. Tapi kalau dari terang ke gelap itu senja gitu kan. Nah, jadi kalau falak lebih cenderung dari terang menuju ke gelap tuh. Nah, jadi falak itu cenderung kepada terjadinya pembelahan atau cenderung ada melahirkan atau menumbuhkan kejahatan-kejahatan itu. Ketika masuk pada satu fase kegelapan itu, maka ada kecenderungan manusia berperilaku jahat gitu. Makanya kalau dulu kita kecil tuh ada ibu-ibu, jangan keluar maghrib keluar tuh jangan, karena sudah gelap, banyak setan berkeliaran gitu katanya kan. Artinya dalam dunia kegelapan itulah banyak terjadinya gangguan-gangguan yang menimbulkan jiwa seseorang itu akan berperilaku jahat gitu pengertiannya. Jadi kita simpulkan bahwa surat Al-Falaq ini memberitahukan bahwa ada sisi kejiwaan manusia yang cenderung kepada perilaku menyimpang atau fujur. Ketika itu muncul, falak itu muncul, maka diwajibkan kamu untuk memohon perlindungan kepada Tuhanmu, ya. Seperti tadi ditutup dengan wamin sari hasidin ida hasad, yaitu dari kejahatan penghasut apabila dia menghasut, atau dari kejahatan kedengkian apabila ia punya kedengkian. Gitu. Jadi para sahabat. Jadi kurang lebih begitu. Saya ucapkan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Damai Sejahtera.